Nih ya, kita ngobrol berdua lagi. Nih, tadi Ya. kan kita lagi run through ya Hmm. pertanyaan-pertanyaan. Ya banyak yang nanya oil lah secara pergerakan harga nih secara makro. Ya menurut lu gimana Bil? Kan dia ada pertemuan OPEC nanti ya mungkin di weekend ini yang berusaha harga kan sebenarnya nggak pengen terlalu jatuh karena merugikan mereka kan. Tapi di satu Ya. sisi kalau harga turun sebenarnya menguntungkan kita domestik Indonesia karena kita net importir gitu kan. Nah, cuman Hmm. arah pergerakannya menurut lo riset-riset dulu kan ngomong ada yang ke 100 lah, tapi kayaknya udah gone lah, udah bye-bye lah. Hmm. Mungkin ada yang Hmm. terbaru arah oil ini. Ya. Sebenarnya dari dulu kita juga udah bilang oil kalau di atas 100 itu terlalu tinggi juga bahaya. Sebenarnya kita kan makanya selalu bilang sebenarnya oil di 80, 90, 100 yang penting stabil itu paling bagus. Nah, cuma masalahnya kan sekarang oil market itu kayak tahun ini kan very volatile ya Jok ya. 2 bulan lu lihat dia udah 90, tiba-tiba ntar 2 bulan lagi dia 70 gitu kan. Lu pikir di 70-an udah, wah udah gak mungkin naik lagi lah. Ntar lagi 2 bulan lagi 90 lagi. Nah memang kalau kita lihat ya, tahun ini lebih ke supply factor gitu kan, supply-nya diatur sama OPEC gitu kan, di cut ya kan apa segala macam, akhirnya oilnya kemarin sempat naik. Nah tapi masalahnya kemarin kalau kita lihat data-data terakhir ada problem di demand-nya gitu ya. Maksudnya gini, demand forecast selalu naik gitu kan, tapi masalahnya bisa dibilang tuh setiap bulan tuh demand itu ya kelihatan lah teman-teman kalau demand lagi strong apa enggak gitu. Jadi kalau di apa luar sana ngelihatnya tuh pakai apa ya namanya track spread gitu namanya gitu kan. Jadi mereka bisa ngeliat nih oilnya tuh sekarang lagi backwardation, contango atau kayak gimana untuk ngelihat sebenarnya demandnya tuh lagi strong apa enggak. Nah kebetulan mungkin 2 bulan sebulanan terakhir tuh demandnya lagi slowing down kayak gitu kan. Nah, makanya harga oilnya juga cepat turunnya gitu. Nah sekarang Saudi kemungkinan besar sih mungkin akan introduce another cut gitu kan. Nah, tapi balik lagi kalau kita lihat meeting OPEC yang kali ini kan ditunda seminggu ya Jok ya, harusnya minggu kemarin ditunda minggu ini karena katanya dengar-dengar Angola sama Nigeria kayaknya udah nggak mau nih disuruh cut-cut terus gitu kan, karena buat mereka ya gue negara produksi oil cuma nggak seberapa, suruh ikut-ikut cut-cut terus juga apa rugi juga kan gitu kan. Kalau mungkin kelas Saudi ya mungkin lu cut cut kan masih bertahan gitu, tapi kalau buat negara yang kecil-kecil ikut cut juga kan ya ini kan. Nah tapi kita lihat lah mereka akan seperti apa. Kalau dari konsensus sebenarnya sih bilangnya kemungkinan bisa ada cut ya kan, tapi kalaupun ada bisa dibilang cutnya itu nggak bisa yang gede-gede lagi gitu ya, paling mungkin nggak sampai sejuta, atau kalaupun cutnya gede untuk short term period aja Jo gitu kan. Kalau OPEC itu kan dia bisa mainin either barrelnya yang di cut atau periodnya yang diperpanjang kayak gitu kan, jadi kurang lebih kayak gitu. Nah tapi kalau overall kita ngomong ya secara supporting sektornya nih gitu kan, misalnya sekarang gimana ya OS Spirit apa segala macam. Kalau kita update yang terbaru dari Clarkson gitu kan, nah dari Clarkson itu untuk kayak kita ngomongin di Southeast Asia ya, di Southeast Asia itu rate-nya masih naik teman-teman. Jadi kalau bulan-bulan kemarin tuh 7.400, 7.500, per Oktober itu 7.700 sudah. Jadi tetap itu masih naik. Nah, makanya baik lagi sebenarnya kan kalau perusahaan oil supporting sector kayak OSP apa segala macam, yang paling penting dia butuh oil stabil aja gitu. Jadi ya selama main di jelek-jeleknya 75 gitu kan, atasnya 90 100, bisnisnya doing fine gitu kan, asal oilnya jangan turun nih tiba-tiba di bawah 65 atau apa. Nah itu biasa baru akan sedikit mengganggu bisnisnya mereka. Tapi the rest menurut gua untuk cycle bullish di oil terutama yang di supporting sektornya sih masih harusnya sih jalan untuk periode waktu yang lumayan lama ya. Jadi kalau kita lihat-lihat harusnya sampai, kalau baca ya, new build yang kapal-kapal baru itu semua paling baru ada 2026 atau 2027 gitu. Jadi masih cukup lama ya baru akan ada supply yang baru gitu. Oke. Ya, memang ini biasa ya pergerakannya volatile lah. Pokoknya intinya komoditi ini salah satu yang paling volatile lah ya kalau untuk Betul, masalah harga ya. benar. Tadi ada yang nanya tentang Dharma. Dharma mungkin secara teknikal nih sekarang posisinya lagi sempat mentok di
belasan kan 2 kali, dan ini udah mendekati 15-15, resistnya lagi 15-50. Jadi ini sebenarnya di area yang resist. Kalau misalnya punya modal bawah bisa jualan dulu tuh, tapi supportnya nanti agak jauh di bawah tuh, 12.40, 12.60-an, sekitar 12.50-an situ ya. Jadi ya teman-teman bisa perhatiin dua level itu. Nah ini lanjut, Bill, tadi ada yang nanya, sebenarnya kan Tugu tadi udah gue infoin ada beritanya ya, Ya, untuk bagi dividen sekarang tanggal 20, tanggal 6 Desember kumnya gitu. hukumnya betul. Nah, sebenarnya apa itu yang membuat ya akhirnya tadi sore agak hijau ya posisinya ya, dari ini kan pas dari pagi itu. Nah, cuman beritanya mungkin yang banyak di koran gitu ya, kalau baca gitu ya di berita-berita lah, dia mau spin off unit syariahnya. Kalau misalnya buy rules memang nggak mesti buru-buru sampai tahun 2026 gitu kan. Nah, di dianya sendiri untuk Tugu mungkin plan kalau bisa semester 1 kan selesai spin off-nya, atau paling lambat akhir 2024 lah. Cuman pengaruhnya apa ya Bill? Maksudnya bagi si Tugu sendiri dengan dia men-spin off kan unit syariahnya, which is ini positif or negatif, lebih ke arah mana gitu? Ya, sebenarnya kalau kita ngeliat, kalau gue ngeliat ya, Tugu, ya ini lu anggap uang jajan lah sebagai dividen yang interim ini gitu kan. Nah, tapi sebenarnya yang kita perlu highlight juga, interimnya kan kecil nih ya. Bisa jadi nanti finalnya gede loh. Karena gimana pun Tugu ini kan kemarin ya, untung dari yang uang dari yang dia menang lawsuit itu gede kan, hampir 1 T. Terus dia menang dari saham Pegeo juga, dia jual, dia juga untung lumayan. Operationally untung lumayan juga. Jadi kemungkinan besar dividen yang tahun depan, yang di bulan Mei ya, tahun ini itu tuh bisa jadi akan besar tuh, karena kan dia kan punya cash banyak itu juga apa, buat apa. Nah tapi kalau lu tanya gue soal yang unit syariah atau apa, gue emang ada baca berita sih yang dia mau kayak masuk asuransi jiwa kan apa segala macam. Tapi jok buat gue sebenarnya yang bisa langsung kelihatan dapat duitnya gede itu apa? Kalau benar spekulasi rumor yang ada di berita 1 minggu terakhir yang udah sempat sebenarnya dijawab sama direkturnya Tugu juga gitu. Kalau mereka jual gedung mereka Jok yang di Hong Kong tuh Jok gitu. Okay. Karena kalau mereka jual gedungnya di Hong Kong atau di negara lain itu tuh itu bisa dapat duit up to 1 T mungkin Jok. Ya begitu kan. Nah, itu yang bisa bikin untungnya apa ada lagi another apa cash flow lagi yang masuk ke mereka itu. Nah, jadi intinya sebenarnya Tugu tuh kalau kita bilang ya, Tugu tuh saham yang sebenarnya downside-nya udah limited gitu kan. Lu bisa lihat dari book value-nya. Book value-nya udah tinggal setengah kali. Dan again, kita lihat saham juga kalau lihat book value kan nggak bisa langsung serta-merta bilang, wah book value murah langsung beli aja. Book value-nya pun kita harus nilai nih, bener-bener book value yang berkualitas atau enggak gitu kan. Nah, Tugu tuh punya booknya itu bukunya tuh ya bisa dibilang berkualitas, Jok. Isinya lu bisa lihat, bener-bener investment semua kayak gitu kan. Barang-barangnya juga kalau yang saham juga bagus gitu kan. Gitu ya kemarin cuan di Pegeo. Jadi bisa dibilang apa dengan membeli Tugu ya kan sebenarnya ya you buy. Menurut gua ya kita nggak bilang barangnya bisa meledak sampai mungkin naik 300% atau berapa, tapi lu beli saham value yang sebenarnya operational bisnisnya bagus ya kan, secara buku juga lu beli setengah kali di bawahnya kayak gitu kan bukunya sekitar 2.500 ya, sekarang harga saham cuma 1.100 dan setiap tahun bagi dividen juga gitu. Maksud gua ya saham kalau udah 0,4 kali book value, bisnisnya masih growing kayak gitu kan, ya downside-nya apa gitu kan sebenarnya kan. Kalau ditanya kemarin Tugu yang sempat turun bulan lalu pun itu menurut gua karena market punya ekspektasi dia cuan Pegeo mungkin 200 M kali kayak gitu kan. Ternyata dia cuma cuan Pegeo mungkin sekitar 50-60 M lah kayak begitu kan gitu ya. Tapi untung dia jual juga kan, sekarang Pegeo udah berapa harga 1.000 ini lagi kan kayak gitu. Jadi menurut gua is a good value stock lah sebenarnya. Downside limited, bisnisnya still growing, paying dividend gitu kan, dan suatu hari lu nggak pernah tahu gitu kan kalau dia ada corporate action atau apa, misalnya ditawar 1 kali book value atau apa, itu bisa beggars loh dari harga sekarang gitu. Oke, kalau dia jual gedungnya 1 T berarti sebenarnya itu equal to cash per share 200-250 perak gitu ya kalau dihitung. Iya, another kayak begitu lagi benar makanya. Iya. Nah itu potensi apakah dibagi gitu, kalau nggak kepake ya harusnya dibagi gitu ya. Benar. Oke.
Ini pertanyaan my journal. Ini pertanyaan rotasi sektor sih. Apakah mulai masuk ke sektor apa komoditas dan energi ini mulai rotasi ke sana? Atau gue tadi berpikir bisa jadi ke properti juga gitu kan dengan banyaknya insentif kan yang belum gerak juga gitu. Menurut Ya, chance-nya lebih besar gerak di bulan Desember ini, Bill. ya. Sebenarnya kalau komoditi yang paling performing menurut gue sekarang tuh emas, ya Jok ya. Emas tuh sebenarnya udah kelihatan dari beberapa bulan terakhir meskipun jilid naik, emas tuh bandel dalam artian nggak mau turun di 1.800 mentok cepet banget baliknya, ya langsung ke 2.000-an kayak gitu kan. Nah sekarang yield turun, emasnya udah mulai comfortable nih main di atas 2.000. Menurut gua ini sekarang si gold itu tinggal nunggu tuh sinyal dari The Fed tuh, bener-bener The Fed ngomong pivot dalam artian mereka akan stop raising interest rate, itu harusnya akan positif buat si gold. Nah, kenapa kita harus mulai antisipasi The Fed akan mulai bilang kita akan stop menaikkan bunganya? Karena kan counterpartinya si inilah bisa dibilang ECB ya, apa si Bank Sentral Europe itu kalau nggak salah 2 hari lalu itu si Lagarde gitu kan, si Lagarde, Christine Lagarde itu apa ECB punya governor udah bilang we have done so much lah di rates gitu kan. Now it's time to observe ya gitu kan. Nah jadi menurut gua Europe yang salah satu agresif juga udah stay hold, mulai kasih ini. Kita tinggal nunggu tuh magic words itu keluar dari mulutnya Jerome Powell itu Jok. Hopefully kita mid December ini mereka meeting, mereka dia keluarin magic words bahwa sama seperti Lagarde gitu kan. Ya seperti biasa ada basa-basinya dulu Jok gitu kan. Ya we cannot declare victory yet apa-apa segala macam. Tapi kalau sampai keluar statement sama kayak yang Lagarde punya bahwa we have done so much on rates ya kan dan a lot dan it's time to observe, menurut gue market akan take that as a positive sign bahwa oke, berarti the Fed full stop, menurut gue itu gold bisa rally Jok gitu. Oke, ya. Nah, sama tadi kan lu tanya juga soal yang properti ya, berarti ya. Nah, jadi sebenarnya um, properti salah satu sektor yang udah 10 tahun ya, bahkan lebih kayaknya. Mungkin di 12 tahun harga sahamnya nggak ke mana-mana. Kemarin gua iseng-iseng gua lihat gitu kan grafik saham BSD, Ciputra, Pakuwon gitu kan sama Sumarekon gitu kan. Ya, you cannot compare Pani lah ya kan. Pani kan udah naik sendiri gitu kan, tapi gua compare yang apa F1-nya lah zaman dulu gitu kan. Ya ini yang boyband lamanya gitu kan. BSD itu sekarang harga tahun mungkin 2010 gitu kan. Terus Sumarekon kayaknya sama tahun 2010 tuh. Cuma Ciputra sama Pakuwon yang di harga mungkin yang tahun 2013-an kayak gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ini sektor yang nilai bukunya udah pasti sebenarnya growing gitu kan. Setiap tahun tuh growing, apalagi kalau yang acquire land apa segala macam kayak gitu kan. Nah, tapi mungkin dulu mereka enak. Dulu kan KPR itu gampang, LTV juga rendah. Nih kita ngomong boom yang 2012, 2013 itu ya. Waktu itu juga BI rates masih low kayak gitu kan. Nah, sekarang kita mulai dapat booster nih dari segi apa policy dari government ya kan, PPN mulai digratisin ya kan, yang dari 2M, yang 5M pun sebenarnya dapat, tapi kan itu kan on top of 2M-nya. Terus juga nah, kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gitu kan, sebenarnya kita udah mulai sama nih. Sama nggak sih sama kayak dulu? Ya pasti ada bedanya ya, tapi yang kita punya sama satu. Pertama, dulu boom yang properti 2010 2013 ya, nggak salah ya, itu tuh dimulai dari commodity boom cycle dulu kan Jok. Nah begitu selesai commodity boom cycle yang naik properti at that time. Nah sekarang kita juga udah punya nih commodity boom udah selesai ya kan. Nah, oke, kita nggak bisa again kita nggak bisa pukul rata ya, karena dulu lu belum punya Bitcoin ya kan, lu belum punya apa, sekarang lu udah punya lah beberapa alternative investment. Tapi dari segi policy, government udah mulai in favor nih of property apa company. Nah, tinggal mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol apa segala macam, sentimen apa sih yang bisa bikin apa orang untuk masuk ke properti lagi gitu kan? Ya mungkin yang paling simple ya kan, ya orang akan tungguin dulu BRS-nya turun apa enggak. Nah, ini sebenarnya relate Jok dengan yang tadi kita bahas, makanya gitu kan. Kalau sampai magic words yang kemarin ECB ngomong, The Fed juga akan ngomong, menurut gue BI juga akan lebih lebih chill Jok gitu kan.
Kalau kemarin-kemarin kan dia naikin suku bunga kan demi untuk stop rupiah dari melemah gitu kan. Nah, kalau sekarang nanti the Fed udah on hold, ECB on hold gitu kan, ya ada room gitu loh untuk BI untuk lower interest rate. Nah, jadi lo dapat Bank Sentral Indo nanti lower interest rate, government policy lagi in favor gitu kan. Ya mungkin duit yang komoditi boom nanti akan ada yang ke properti juga apa segala macam. At least ya kita nggak bilang kita akan punya properti super cycle yang kayak tahun 2010 sampai 2013 kemarin gitu kan, karena dari some excess supply lah, masih harus di clear sekarang, tapi at least akan in favor lah menurut gua Jok untuk yang properti. Jadi kalau ngomong risk and reward, menurut gua sih rewardnya lebih gede ya daripada risk untuk di saham properti sekarang sih gitu. Oke, ya bisa ancar-ancar lah ya intinya. Cuma memang kita harus berharap turningnya itu ya karena ada gongnya tadi dulu suku bunga gitu ya kalau untuk properti. Iya. Oke, tadi nanya Saratoga. Saratoga tuh Tanya semangka tuh Jok. Tanya semangka tuh Jok sama cucu A itu Jok. sampai haus. Nah, kita Saratoga ini, Edwin Surajaya baru-baru ini kan beli 211 juta lembar saham Saratoga tuh, harga 1460-an. Makanya dia mulai rally dari harga 1400 sekarang 1600. Dia beli 300 M. Memang secara pembukuan Saratoga tuh ya up and down juga lah, karena tergantung dari performa anak-anak usahanya kan, yang harganya juga dia melihat closingnya di harga berapa. Nah pembukuannya kan seperti itu. Cuman kalau misalnya technical mendekati 1680, 1750, nah itu resist dekatnya dia. Nah cuman kalau ngomong tentang Saratoga nih, Bill, itu menurut lo ya, ini kan mungkin sedikit banyak ada kaitannya dengan pemilu tuh, saham-saham relate ke sana. Iya, ya gitu ya, di consider gitu. Nah, menurut lo gimana saham-saham yang terkait pemilu ini? Lo ada jagoannya nggak? If yang mana yang akhirnya lo menentukan dari pemilu nanti gitu? Ya, sebenarnya menurut gua again kalau gue bilang gue punya jagoan sahamnya, itu nanti dipikir gue punya preference calon tertentu ya gitu kan. At this point sebenarnya gue belum tahu juga Jok sebenarnya mana yang mau dipilih apa segala macam. Nah tapi balik lagi Jok, sebenarnya kan kalau soal itu orang udah tahu lah ya, affiliated dengan partai yang ini biasa saham-sahamnya apa, ini saham-sahamnya apa segala macam. Tapi kalau lu tanya gua gitu ya, nggak se-clear cut gitu. Oh bukan berarti kandidat yang ini menang terus barang yang ini bakal naik apa segala macam gitu kan, karena gua belum lihat ada yang benar-benar analisa yang benar fully komprehensif yang pernah gue baca yang benar-benar bisa ngejelasin tuh ada hubungan yang benar-benar pasti gitu kan. Ya misalnya dulu kalau partai kuning yang maju gitu kan dan kayaknya bisa menang, saham yang batu bara ini nih bisa apa segala macam. Nah menurut gue ini cuma personal opinion aja ya, meskipun ini udah mau pemilu, teman-teman jangan pilih saham itu based on pemilunya doang gitu. Maksudnya ini partai affiliate sama saham ini terus beli apa kayak gitu, karena nggak ada jaminan ya teman-teman itu untuk naik kayak begitu gitu loh. Karena misalnya kayak tadi yang lu bilang yang grupnya SRTG gitu kan, ini ada affiliated dengan apa ini tuh. Again, itu kan cuma karena salah satu pemiliknya ada affiliated di partai tertentu yang koalisi apa gitu. Menurut gua tetap paling aman kita beli saham ya Jok ya, kalau fundamentalnya atau dia ada corporate action yang support sih, ketimbang cuma ini kalau ini partai ini yang menang ini apa segala macam, which kita udah lihat kan kemarin kan pas yang soal pengumuman salah satu cawapres itu saham udah ada kayak 2 blok kan gitu kan, begitu kandidatnya menguat itu naik, ini turun, begitu ini ternyata nggak jadi ini yang naik apa segala macam. Jadi jangan kayak gitu teman, karena kalau teman-teman udah belinya based on kayak gitu, jatuhnya menurut gua lebih kayak spekulasi sih menurut gua ketimbang invest gitu. Dan again sekarang di atas kertas juga menurut gua lumayan merata ya, although chance-nya ada mungkin lebih menang di salah satu yang mana gitu kan, tapi menurut gua at this point masih merata dan kayaknya unlikely ya pemilu kita tuh satu putaran menurut gua ya. Kayaknya
bakal 2 putaran sih menurut gua. Karena I'm not sure ada yang bisa dapat langsung 50% sih, Dok. Gitu. Ya, ada kubu yang masih optimis 1 putaran tapi Ya, benar, of course gitu kan. ya 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 ya. Oke, tadi ya berarti gitu ya. Maksudnya belum ada yang clear benar-benar relate kemana pun. Kalaupun ngaruh paling mungkin ngaruh setengah hari gitu, 1 jam doang kali ya gerak terus udah gitu bubar. Biasanya begitu. Terus ini ngomong-ngomong digital, benar juga nih rokok digital sih. Cucu kan lagi ini ya apa pasti ngomongin Sampurna ya tentang si IQOS terbarunya ya. Beneran rokok digital itu kan. Gimana Ya Bill kalau dari nah, sebenarnya again lu susah nanya gue Jok karena I'm not a smoker gitu kan ya. Tapi kalau tadi kebetulan tadi siang gue kan makan juga sama si Pak Ben, sama Glenn gitu kan sama salah satu inilah timnya Cicuai gitu kan. Sempat kita bahas juga tuh soal yang apa rokok-rokok digital ini gitu kan. Again kalau tadi dengar-dengar dari situ ya again karena gue not a smoker jadi nggak tahu gue cuma bisa karena kebetulan tadi tuh kayaknya ada 2 tuh yang perokok jadi tahu kan rasanya memang ada yang bilang oh yang ini enak yang jenis ini enak ya oke gue cuma numpang denger aja gitu karena gue nggak begitu ngerti tapi buat kayak yang udah biasa sering rokok tuh tadi bilang ya memang benar yang itu tuh enak tuh katanya tuh cuma memang ada yang nggak enak variannya gitu tapi yang ini tuh katanya varian yang apa gitu tuh enak tuh gitu jadi ya menurut gue sebenarnya itu bisa bagus sih Jok gitu karena gimana pun kan nanti kan ya menurut gue balik lagi ya nah ini Cucuai juga ada bilang juga dividennya sempurna termasuk besar earnings growth juga oke. Dan maybe again gak mau spekulasi apa gimana juga tapi menurut gue mungkin tahun depan Cukai udah gak akan naik setinggi-tinggi biasanya ya mungkin ya menurut gua gitu loh karena maybe akan ada some changes atau apa kayak gitu kan dan mungkin gak akan agresif gitu lagi untuk di apa rokok. Nah ya itu yang coklat kayaknya ya itu mungkin maksudnya tadi apa yang diomongin tadi kita pas makan siang gitu. Nah itu Hans juga komen. Nah tuh ini nih kan raja kita nih raja vape kita nih kalau Hans gitu kan. Jadi harusnya dia udah tahu tuh. Ya udah kalau Hans udah ngomong gitu Glenn udah ngomong kayak gitu terus Pak Ben juga begitu ya gue ikut aja lah cause I'm not a smoker gitu kan jadi gue ikutin aja kita ikut beli aja Bill, tapi buat kadoin orang gitu, buat kado Natal. buat kado Natal Eh, iya tapi oke, ya tadi ya itu mungkin lebih secara teksnya juga lebih murah kali ya. Jadi dibandingkan dengan SKM sehingga benefit di asal volumenya growth balik lagi volumenya growth itu bagus buat revenue-nya gitu ya. Ya udah, mungkin ini kita Bill kalau lu melihat tadi pertanyaan terakhir ya tentang consumer overall gitu ya, balik lagi karena ada yang nanya juga kan sebenarnya pemilu ini benar jalan nggak sih gitu untuk sektor konsumernya. Tadi kelihatan mungkin di rokok spesifik karena bottom up-nya juga ada ceritanya gitu kan. Tapi kalau kayak consumer yang balik lagi kayak Indofood, ICBP, yang Mayora, menurut lo kalau yang punya tuh nggak apa-apa di hold aja itu sampai menjelang pemilu atau ya udah tektokin aja sih sebenarnya maksud teknikal aja gitu ya menurut gue sekarang marketnya kan lagi menurut gue market sekarang membutuhkan lu sangat lincah Jok itu kan minggu ini grupnya Papa itu yang lagi main minggu kemarin grup yang Papa itu sempet turun kayak gitu kan lu harus cepat sektor juga terus ganti ya kan kadang ini cepet main jadi menurut gua apapun sebenarnya harus lebih cepet di tektokin sih menurut gua ya kalau lu emang moodnya tuh trader gitu tapi kalau misalnya lu apa investor ya atau apa kayak begitu menurut gua sebenarnya ada kok beberapa barang-barang yang udah turun lumayan dalam kayak gitu kan nah itu tuh ya contoh aja nih kayak misalnya big cap ya menurut gua ya kita bisa lihat dari segi murahnya menurut gue yang tadi gue bilang kayak misalnya tadi kita sore kita bahas apa ya? Oh Astra gitu kan Astra sekarang udah 5.500 gitu kan nah apa kita lihat apa dari fundamental atau apa gitu ya buat kita Astra
nggak deserve lah di trade di harga sekarang kayak gitu kan. Dan kalau kita look back 13 tahun terakhir gitu ya, Astra itu selain pas COVID kemarin ya, itu harganya kalau lu udah deket goceng sampai goceng go tuh udah murah lah. Ibaratnya lu beli tutup mata ya lu tunggu setahun balik 7.000 lah gitu minimal kayak gitu kan. Dengan begitu lu punya upside 30% gitu kalau misalnya lu nggak mau ribet-ribet cari barang yang second line atau third liner kayak gitu ya. Kalau lu mau trade, lu punya barang kayak apa Papa Yogo sekarang gitu kan dibilang kayak gitu kan, siapa tahu Papa Yogo mau nyalip si Bang Biru nanti tanggal 30 Desember. We never know kayak gitu kan. Siapa tahu he save the best for the last day kayak gitu kan. Sekarang santai-santai, hari terakhir nanti hari 30 Desember dia bikin auto reject ke atas, nyalip lihat market cap si Bang besar itu. We never know gitu kan karena gamenya beda lah kayak gitu kan. Nah, jadi apa sebenarnya ya itu dia Jok ya. Kalau yang lu bilang tadi consumer atau apa, buat gua kalau lu mau defensif, consumer is a good choice sebenarnya gitu kan. Coming to election harusnya ya consumption naik lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomong lu mau beli di luar consumption, ya apapun harus cepet lah menurut gua sekarang tektokan apa segala macam, kecuali lu bener-bener mau buy and hold. Ya ada beberapa saham yang oke, contohnya menurut gua ya yang kayak kita tadi bahas ya kayak Astra gitu. Oke, ya ini juga yang Cuy bilang Mayora juga agree gitu. Intinya kalau IHSG 7.100 nih resist lah ya, maksudnya jangan melihat ini juga bakal ke Benar. 75. Karena betul, intinya ya sekarang jangan serakah dulu. Nanti ada waktunya kok kalau market tuh enak. Market tuh enak tuh berasa kok teman-teman. Kayak beli apapun naiknya awet ya kan. Ini nggak turun-turun. Kalau sekarang kan sebentar hari ini naik yang grup A, besok yang grup A turun, yang naik grup B apa segala macam kayak gitu. Nah kalau itu berarti marketnya masih kurang enak tuh kalau belum apa bahasanya tuh belum berbarengan apa naiknya. Dan teman-teman jangan lupa juga ya, lusa itu ada rebalancing MSCI itu. Jadi jangan sampai kaget gitu kan apa kalau ada barang-barang yang gap up atau gap down pas market tutup gitu ya. Karena tadi kalau kita cek big inflow itu adanya di Aman sama MRT ya, gitu kan. Terus big outflow ada di Inco, and some blue chip ada big apa ini juga ya. Sebenarnya nggak big sih kalau lihat kan less than one day punya ADTV ini sih. Tapi maksudnya ya bisa aja tutupan ada agak turun sedikit tanggal 30 apa November nanti. Jadi yang mau pasang jaring di Inco silahkan gitu kan, siapa tahu dikasih apa agak turun lumayan, dan yang punya barang yang masuk ya kalau mau cuci aja gitu. Beli pakai margin nggak Bill? Waduh, beli margin Jok. Masa MSCI aja itu kita nggak bisa tebak Jok gitu masalahnya. Kadang ada loh saham yang di delete gitu kan, di delete ternyata dia mau tutupan naik. Kenapa? Semua orang udah nunggu di bawah gitu kan, ternyata nggak dapet kayak gitu. Sekarang lebih susah di Jok. Sejak ada IF sama IF itu tuh lebih susah ya, nggak kayak dulu. Mungkin kalau 4-5 tahun lalu zaman belum ada kayak gini, bener. Apapun yang dibuang besok turun, apapun yang dibeli naik kayak gitu. Tapi since ada IF sama IF, wah itu kita udah pernah ngikutin lah ya setahun 2 tahun terakhir kan. Gue masih ingat ada MR masuk MSC atau apa segala macem malah di turun apa segala macem dibanding sama tutupnya. Jadi ya apa things different lah sekarang gitu. Oke, kalau Merdeka nih, mereka ya ada masih buangan kali ya kalau dilihat sebulan terakhir kan kemungkinan masih ada outflow. Kalau kemarin hitung-hitung berapa ratus M gitu. Cuman untuk lebih jelasnya ikuti saja Terima Edit